adik-adik, kakak harap kalian masih dalam keadaan yang sehat dan kuat. Nah kak, hari ini kita akan mulai ibadah lagi nih kak. Ayo, Kita nyanyi dulu ya kak, apa berdoa dulu kak? nyanyi dulu deh. Nyanyi dulu? Iya. Oke deh, habis nyanyi kita berdoa ya kak. Oke. Oke. Kita nyanyi Allahku besar ya kak. Allahku besar, gagah dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, gagah dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, gagah dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Oke kak, kita berdoa dulu ya kak. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk dapat mengikuti ibadah melalui video pagi ini. Tuhan pimpin kami supaya kami bisa sungguh-sungguh dalam memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik. Adik-adik, firman Tuhan hari ini bercerita nanti tentang janji Tuhan. Janji Tuhan itu biasanya kak suka digambarkan seperti apa? Kayak ini tau gak? Yang warni-warni itu loh kak. Iya, iya. Apa tuh? Pelangi kak. Iya, seperti pelangi ya. Nanti kita dengar ya oleh Bang Samuel yang mau cerita. Kita nyanyi dulu lagunya Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Pakai gaya ya? Oke Ingat kak, ingat dong. Yuk, kita nyanyi lagu Kasih Yesus. Oke. Bangkit berdiri ya adik-adik. Oke kak. Jangan duduk, nanti nggak bisa gerak. Kita nyanyi bareng ya kak. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Sekali lagi ya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk pagi hari ini, karena Tuhan masih memberkati kami hingga kami dapat kembali beribadah online pada minggu hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk dapat duduk dengan diam dan mendengarkannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kita hari ini diambil dari Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Yuk kita buka ya Alkitab kita. Siapa yang dapat? Oke, yuk kita baca sama-sama ya. Oke, Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burungmu, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak saat ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi.
dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya ia menjadi tanda perjanjianku antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi ini. Firman Tuhan hari ini bercerita mengenai Nabi Nuh. Ketika adik-adik mendengar Nabi Nuh, kira-kira apa ya yang ada di pikiran adik-adik? Yang terlintas di pikiran adik-adik? Nah, pasti adik-adik langsung menyebutkan, oh, air bah, Kak. Oh, bah, ada Nabi Nuh membangun sebuah bahtera, Kak. Nah, benar sekali. Kalau kita selalu mendengar Nabi Nuh, yang terlintas di pikiran kita pasti mengenai air bah dan sebuah bahtera. Nah, adik-adik, pada waktu itu Tuhan Allah itu sangat marah sekali dengan manusia. Karena mereka sudah tidak taat lagi, karena mereka sudah tidak setia lagi dengan Tuhan, dan mereka jatuh ke dalam dosa. Sehingga Tuhan berkata, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Nah, pada waktu itu Allah sangat marah, dan akhirnya Tuhan Allah menyesal karena sudah menciptakan mereka. Tapi Tuhan Allah masih melihat Nuh. Tuhan Allah melihat Nuh bahwa Nuh itu masih hidup di dalam Tuhan. Dia tidak bercela, dia taat, dia setia, dan dia tidak jatuh ke dalam dosa. Sehingga Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kemudian Tuhan Allah menyuruh Nuh untuk membangun sebuah bahtera yang besar, yaitu di mana bahtera itu adalah fungsinya untuk menyelamatkan mereka. Nah, akhirnya Nuh menuruti perintah Tuhan. Ketika Nuh sedang membangun bahtera itu, orang-orang di sekelilingnya menertawakannya karena mereka bingung. Nuh, ngapain kamu bangun bahtera di padang gurun? Emang di padang gurun ada air? Buat apa? Kata orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi Nuh dengan yakin, dia tetap setia dan dia tetap mendengarkan perintah Tuhan. Akhirnya Nuh pun tetap menjalankan perintah Tuhan. Dia tetap membangun sebuah bahtera yang Tuhan suruh itu hingga selesai. Setelah bahtera selesai, Tuhan berkata kepada Nuh untuk masuk ke dalam bahtera bersama seisi rumahnya, yaitu 3 orang anak, 3 orang mantu, dan istrinya. Tuhan juga berkata kepada Nuh untuk membawa serta binatang sepasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidupnya dan keturunannya. Akhirnya Nuh menuruti segala perintah Allah. Kesetiaan inilah yang kemudian mendatangkan anugerah keselamatan bagi manusia dan ciptaan lainnya. Buah dari kesetiaan Nuh mendatangkan perjanjian bahwa Allah tidak akan memusnahkan ciptaannya. Perjanjian inilah yang menjadi tanda kasih Allah kepada manusia dan ciptaan lainnya. Melalui kisah Nuh kita menyadari bahwa betapa mulia kasih Allah dalam kehidupan manusia di bumi ini.
Allah berjanji menjadi pemelihara sejati dan tidak akan pernah mengkhianati janjinya. Nah, kita sebagai manusia ciptaannya, sebagai anak-anak sekolah minggu, perlu bersyukur atas perjanjian yang diikat Allah dalam kehidupan ini. Rasa syukur itu dapat kita wujudkan dengan menjaga kesetiaan dan ketaatan kita di hadapan Allah. Nah, adik-adik, salah satu bentuk ketaatan atas perintah Allah ialah memelihara kehidupan kita dan ciptaan lainnya, seperti menanam pohon dan merawatnya dengan baik, membersihkan lingkungan rumah kita, tidak membuang sampah sembarangan, dan kalau di rumahnya mempunyai hewan peliharaan, kita harus merawatnya dengan baik, membersihkannya, memberi makan dan minum. Sama seperti Nuh yang telah setia mengikuti perintah Allah, membawa segala binatang masuk dalam bahtera untuk dipelihara dan selamat dari air bah. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau masih memelihara kami, Engkau masih menjaga kami hingga pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke. Shalom adik-adik.